Selamat pagi, sejahtera, shalom Ibu Bapak Saudara-saudara jemaat sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Saudara-saudara, kita berjumpa kembali di awal pekan yang baru ini. Kita semua patut bersyukur kepada Tuhan karena kebaikannya, cinta kasihnya buat hidup saudara dan saya. Maka Dia sudah mengantar kita semua memasuki minggu kerja kita yang baru. Saya mengajak kita semua Ibu Bapak jemaat sejahtera untuk bersama-sama memulai langkah kita dengan firman Tuhan. Mari kita satu hati dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan padamu Tuhan Yesus di pagi hari ini. Kami bersyukur untuk semua berkat Tuhan. Pagi ini sebelum kami melangkah dan berkarya, kami ingin Tuhan berlengkapi kami dengan Roh Kudus-Mu ketika kami akan berhadapan dengan firman Tuhan. Bungkus kami, bimbing kami, dan tuntun kami, sehingga kami semua dapat mengerti akan firman Tuhan. Dan firman-Mu boleh menjadi pedoman dalam hidup kami hari ini. Kami serahkan doa syukur kami dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dalam Perjanjian Lama, kitab Nahum pasalnya yang pertama, ayat 6 sampai dengan 8 dan penekanannya pada ayatnya yang ke-8. Dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan Dia, dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, perlindungan melalui penghakiman. Saudara-saudara, Nahum adalah seorang nabi. Nabi yang harus menyampaikan apa yang seharusnya dia sampaikan kepada jemaat atau kepada kota Niniwe, yang pada zaman itu di abad ke-7 sebelum Masehi, kota Niniwe sudah menjadi lawan dari Allah. Karena itu Allah pun berhadapan dengan kota Niniwe, dengan orang-orang di sana, dengan kerajaan Asyur, di mana kota Niniwe yang menjadi pusat kerajaan Asyur kini berhadapan dengan Tuhan. Dan Tuhan akan membalas seperti bacaan kita pada pasal yang pertama misalnya. Tuhan itu cemburu, Tuhan itu pembalas dan sebagainya. Amarah Tuhan sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Maka Tuhan akan datang untuk menghancurkan kota Niniwe yang zaman Yunus pernah mengalami pertobatan, lalu kemudian dipulihkan, dan Tuhan tidak jadi menunggang balikan kota Niniwe. Tapi di zaman Nahum ini, kembali nubuatan tentang Niniwe akan berlaku, sehingga Niniwe akan berhadapan dengan Tuhan sebagai lawannya. Saudara-saudara, bacaan kita hari ini pun menggambarkan bagaimana orang-orang yang berlindung padanya akan tetap dalam perlindungan Dia, akan tetap menjaga, karena Tuhan melawan orang-orang yang durhaka. Tuhan melawan orang-orang yang sudah menentang Dia, dan yang menjadi lawan Tuhan adalah orang-orang yang menyembah berhala. Karena itu umat Israel yang pada waktu itu ada, orang-orang Yahudi, tetap menikmati kebaikan Tuhan. Pada ayat sebelumnya dikatakan dalam bacaan kita, Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Dengan gambaran ini, Tuhan tetap menjadi Allah yang selalu berbuat dan bertindak kebaikan bagi umat Israel atau orang Yahudi. Tetapi bagi bangsa Asyur, bagi kerajaan Asyur, itu menjadi lawan Allah, dan karena itu Tuhan pun akan memusnahkan melalui sebuah penghakiman yang dilakukannya. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pagi hari ini kita kembali mendapatkan peringatan bahwa Tuhan tidak pernah berkompromi dengan orang-orang yang berdosa. Tapi orang-orang yang baik hati, orang-orang yang melakukan kebaikan, orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan, mereka juga akan menerima anugerah dan pemeliharaan Tuhan, bahkan kebaikan Tuhan sebagai tempat perlindungan di mana banyak orang bersandar kepadanya, termasuk saudara dan saya. Mari kita berkarya, tetaplah kita berlindung pada Allah dan kita melakukan hal yang baik. Maka Tuhan yang baik itu akan menjadi tempat perlindungan kita semua. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Pagi ini Tuhan sudah mengajar kami tentang firman-Mu. Pagi ini kami mau menyerahkan jemaat sejahtera di Jakarta yang pada hari ini menikmati pertambahan usia. Kami mau berdoa untuk Penatua Petrus Suharjono, Ibu Claudia Regina Ruru. Tuhan memberkati sukacita saudara-saudara kami
atas pertambahan usia mereka. Diberkatilah kehidupan mereka dengan ucapan syukur bagi nama Tuhan. Kami berdoa juga untuk keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun perkawinan. Kami mau berdoa untuk keluarga Bapak Yohanes Hartanto dan Ibu Kristina Sahanaya, Penatua Yohanes Tambunan dan Ibu Sarah Sidabutar, Bapak Ricardo Watimena dan Ibu Margaret Marbun. Kami menyerahkan orang-orang yang kami kasihi yang menikmati pertambahan usia perkawinan mereka. Diberkatilah kehidupan mereka, diberkatilah perkawinan mereka, bahkan rumah tangga mereka. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga di pagi hari ini untuk jemaat Tuhan sektor pelayanan 1, keluarga Bapak Arthur Laisina dan Bapak Yosua Indardi. Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk jemaat-Mu yang dalam keadaan tubuh yang lemah, sektor pelayanan 1, Tuhan memberkati Bapak Gultom, Tuhan memberkati Penatua Sutarno dalam proses pemulihannya. Kami mau menyerahkan juga akan pegawai kantor gereja. Kami juga mau berdoa untuk koster, keamanan. Setiap pribadi demi pribadi Tuhan Yesus berkati hidup mereka. Bahkan keluarga mereka pun Tuhan memberkati. Kami mau berdoa juga untuk Satgas COVID-19 GPIB Sejahtera, Tuhan memberkati semuanya. Kami mau berdoa juga Tuhan di pagi hari ini untuk jemaat-jemaat GPIB dimanapun mereka berada. Kami berdoa untuk pelayan firman Tuhan dan sakramen, Tuhan berkati. Secara khusus untuk hamba-Mu yang masih terbaring di rumah sakit, Bapak Pendeta Emeritus Metan Vanuan. Tuhan memberkati keberadaan hamba-Mu ini, sehingga sepanjang perawatan ia selalu dalam lindungan Tuhan, dan diberkati perawatannya sehingga ia menikmati kembali pemulihannya. Kami berdoa juga untuk Majelis Sinode GPIB, BP Mupol Jakarta Selatan. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Kami serahkan doa syukur kami di pagi hari ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan memberkati saudara.